Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu saya, program audit untuk PT Timah pada periode 31 Desember 2020. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmasari, NPM 1212019002. Di sini gambaran kantor PT Timah Tbk. Terdapat sejarah organisasi. PT Timah Tbk mewarisi sejarah panjang usaha pertambangan timah di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 200 tahun. Sumber daya mineral timah di Indonesia ditemukan tersebar di daratan dan perairan sekitar Pulau-Pulau Bangka, Belitung, Singkep, Karimun, dan Kundur. Pada masa kolonial, pertambangan timah di Bangka dikelola oleh Badan Usaha Pemerintah Kolonial Bangka, Tinwining Bedrift atau BTW. Di Belitung dan Singkep dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda, masing-masing Gemeenschap Mijnbouw, Maatschappij Billiton atau GNB, kini BHP, dan MV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij atau NV System. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia ketiga, perusahaan Belanda tersebut dinasionalisasikan antara tahun 1953 hingga 1958 menjadi 3 perusahaan negara yang terpisah. Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Timah Negara atau BPUPN Tambang Timah. Untuk mengkoordinasikan ketiga perusahaan negara tersebut, pada tahun 1968, ketiga perusahaan negara dan BPU tersebut digabung menjadi satu perusahaan, yaitu Perusahaan Negara atau PN Tambang Timah. Lalu selanjutnya untuk tinjauan pustakanya, definisi audit. Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu ada bukti audit. Jadi untuk bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit. Butir-butir penting tentang hakikat audit sebagai berikut. Yang pertama itu ada meliputi informasi yang dihasilkan, baik secara internal maupun eksternal. Lalu yang kedua, meliputi informasi yang mendukung maupun yang bertentangan dengan asersi manajemen. Yang ketiga, dipengaruhi oleh tindakan-tindakan manajemen, seperti misalnya tidak membuat dokumen yang diperlukan atau tidak membuat dokumen secara tepat waktu. Lalu, yang keempat, dapat dikembangkan dengan menggunakan ahli luar. Dan yang kelima, dapat diperoleh melalui prosedur-prosedur lain yang lazim digunakan auditors, atau analisis risiko untuk menentukan apakah akan menerima atau melanjutkan seseorang klien, data dari audit tahun yang lalu, dan kualitas pengendalian internal perusahaan yang mencerminkan ketelitian proses internal. Lalu selanjutnya itu ada prosedur audit. Untuk prosedur audit adalah instruksi detail yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur sering dinyatakan dengan instruksi tersebut selama audit berlangsung. Terdapat pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian itu suatu prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Terdapat SA 330.4 dalam kurung B. Lalu selanjutnya pengujian substantif atas transaksi. Ini terdapat pengujian substantif atas transaksi penjualan.
Dalam memutuskan pengujian substantif transaksi, auditor biasanya menggunakan sejumlah prosedur yang berlaku untuk setiap audit tanpa memperhatikan keadaan tertentu. Sedangkan prosedur yang lain akan diterapkan tergantung pada baik buruknya pengendalian dan hasil dari pengujian pengendalian. Lalu selanjutnya itu ada pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Pengujian pengendalian dan prosedur audit, pengujian substantif transaksi penerimaan kas dikembangkan dengan menggunakan kerangka yang sama, seperti yang digunakan untuk penjualan. Namun, tujuan spesifiknya untuk penerimaan kas berlandaskan tujuan audit transaksi. Lalu selanjutnya itu ada prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan dalam standar auditing dalam kurung SA 520.4 sebagai penevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Lalu terdapat pengujian substantif atas rincian saldo. Nah, berbeda dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Auditor jarang menggunakan pengujian tingkat keterjadian dalam pengujian rinci saldo. Nah, di sini terdapat prosedur dan program audit untuk siklus pembelian dan pengeluaran kas pada PT Timah Tbk. Nah, di sini tujuan audit golongan transaksi dan pengujian pengendalian, ada juga pengujian substantif golongan transaksi. Terdapat pembelian terbukaan yaitu berupa barang dan jasa yang diterima atau keterjadian. Di sini mengoreksi dokumen dalam paket voucher untuk menguji keberadaan. Lalu mereview jurnal pembelian, buku besar, master file, utang usaha untuk mengoreksi jumlah besar atau tidak biasa. Lalu ada transaksi pembelian telah dibukukan atau kelengkapan. Memeriksa urutan menggunakan pesanan pembelian. Lalu menelusuri suatu file laporan penerimaan barang ke jurnal pembelian. Lalu ada transaksi pembelian dibukukan ke dalam master file utang usaha dan pembelian dan iktisarnya dengan tepat atau pengiktisaran. Di sini memeriksa ada tidaknya tanda-tanda di akun buku besar sebagai tanda sudah dilakukan pembandingan. Lalu memeriksa ketelitian penulisan dengan menjumlah jurnal dan menelusur posting ke buku besar dan ke master file utang usaha serta persediaan. Lalu selanjutnya itu terdapat transaksi pembelian digolongkan dengan benar atau penggolongan. Nah, di sini memeriksa prosedur dan daftar akun serta ada tidaknya verifikasi internal. Lalu membandingkan penggolongan dengan daftar akun dengan mengacu kepada faktur penjualan. Nah, di sini juga terdapat prosedur audit perusahaan pada siklus pengeluaran kas. Tujuan audit golongan transaksi, pengujian pengendalian, pengujian substantif golongan transaksi, sama seperti tadi. Di sini terdapat pengeluaran kas yang dibukukan yaitu barang dan jasa yang sudah diterima atau keterjadian. Didiskusikan dengan para anggota terkait dan observasi aktivitas, serta periksa ada tidaknya persetujuan pembayaran. Lalu telusuri cek atau catatan pembayaran bank elektronik ke jurnal pembelian yang terkait dan periksa nama penerimaan pembayaran dan jumlahnya. Lalu terdapat transaksi pengeluaran kas telah dibukukan atau kelengkapan. Nah, di sini itu periksa urutan penggunaan cek, periksa rekonsiliasi bank dan observasi pembuatannya, lalu rekonsiliasi catatan pengeluaran kas dalam laporan keuangan bank. Di sini juga ada program audit pada siklus pembelian dan pengeluaran kas. Jadi, program audit itu terdiri dari program audit siklus pembelian. Yang pertama ada mereview jurnal pembelian, buku besar, file utang usaha yang digunakan untuk mengoreksi jumlah dengan nominal besar ataupun tidak biasa. Lalu yang kedua itu ada mengoreksi dokumen pendukung untuk memeriksa kewajaran dan kebenaran. Lalu di sini terdapat juga program audit siklus pengeluaran. Yang pertama, memeriksa penandatangannya ataupun menggunakan data bank bahwa cek sudah dibayarkan ke bank. Lalu yang kedua, melakukan rekonsiliasi terhadap pencatatan pengeluaran kas dengan pengeluaran kas di dalam laporan bank. Lalu prosedur audit perusahaan pada siklus kas umum di bank. Di sini terdapat tujuan audit saldo dan prosedur pengujian rincian saldo.
Lalu, kas yang tercantum pada rekonsiliasi bank sudah dijumlahkan dengan tepat dan sama dengan jumlah yang terdapat pada buku saldo atau kecocokan saldo. Di sini menjumlahkan ke bagian bawah daftar dalam perjalanan dan pembayaran secara elektronik dan setoran dalam perjalanan. Lalu ada kas yang tercantum pada rekonsiliasi bank sudah ada atau keberadaan. Jadi di sini meminta dan menguji rekonsiliasi bank. Lalu ada kas yang ada pada bank sudah dicatat atau kelengkapan. Di sini menguji out of laporan bank. Lalu selanjutnya ada kas yang terdapat pada bank di dalam rekonsiliasi telah dicatat dengan teliti atau penelitian. Di sini kita melakukan rekonsiliasi bank dan pengujian terhadap kas. Lalu selanjutnya itu ada program audit pada siklus kas dan siklus instrumen keuangan. Nah, untuk program audit pada siklus kas, pertama melaksanakan penerimaan pada konfirmasi bank untuk memeriksa saldo kas informasi mengenai kredit kas. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap rekonsiliasi bank untuk melihat ketelitian perhitungan dalam rekonsiliasi. Mengoreksi aktivitas bank sesudah akhir tahun atau tutup buku. Menghitung kas yang ada pada perusahaan ketika akhir tahun buku. Lalu selanjutnya ada program audit pada siklus instrumen keuangan. Yang pertama, mencari tahu resiko bisnis klien terhadap instrumen keuangan. Yang kedua, menentukan materialitas kinerja. Yang ketiga, memahami risiko pengendalian dalam merancang efektivitas pengoperasian, pengendalian internal. Yang keempat, memeriksa penjumlahan dan pengurangan di dalam aktivitas investasi. Dan yang kelima, membentuk rancangan pengujian rinci saldo pada instrumen keuangan. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.